Nah, hari ini kita mau ngomongin soal digital, tapi ini bukan digital buat keren-kerenan atau gaya-gayaan, nggak, bukan itu yang kita mau ngomongin, bukan itu yang kita mau bicarain hari ini. Nah, hari ini kita mau rada-rada debat sedikit sih. Kita sebenarnya cuma mau ngobrol-ngobrol santai, tapi mungkin akan ngarah ke debat. Siapa yang benar-benar nyiptain nilai ekonomi, value dalam ekonomi? Nah, empat perusahaan itu tuh ada Telkom, BRI, Unilever Indonesia, dan Goto. Kita pakai angka margin return, bukan jargon aja. Nah, kita hari ini mau bicarain soal digital transformation. Nah, di sini digital transformation itu kan kita semua kan tahu, gagal itu kalau ukurnya adalah kalau ya pertama revenue-nya naik tapi marginnya turun, angka omsetnya naik tapi keuntungan bersihnya turun, usernya naik tapi cash burn-nya naik, bakar duitnya lebih banyak, atau yang ketiga teknologinya mahal tapi ROIC-nya jelek. Nah, jadi tolak ukur kita tuh cuma ada tiga ya. Yang pertama itu ada revenue mix berubah atau tidaknya. Yang kedua itu ada margin dan unit economics membaik atau tidak. Nah, yang terakhir ini, return on capital sama cash flow-nya. Kalau gagal di sini, itu bukan value creation namanya. Nah, di sini nggak pakai basa-basi, nggak pakai banyak putar-putar, kita masuk aja langsung ke pembahasannya kita. Di sini ada empat perusahaan yang mau kita bahas. Pertama kita mulai dari Telkom dulu. Nah, Telkomsel. Nah, siapa yang nggak tahu Telkomsel? Semua orang pasti tahu. Apa operator pulsa dari sejuta umat. Siapapun pasti pakai Telkomsel, kecuali ada orang-orang di daerah pelosok yang nggak tahu. Nah, Telkomsel digital tapi masih mesin uang. Nah, Telkom ini sering dibilang lambat secara digital, lambat untuk digitalisasi. Benar nggak, bro? Nah, bener. Cuman kita lihat dulu angkanya. Revenue Telkom itu mencapai 150 sampai 160 triliun per tahun. Nah, EBITDA-nya sendiri itu marginnya 40 sampai 45% sampai 50%. Telco Asia sendiri itu rata-rata cuma 30 sampai 35% loh. Itu selisih 15 poin margin. Itu menurutku cukup lumayan gede. Nah, tapi Telkom ini sebenarnya sadar bahwa yang pertama, harga data itu mungkin turun. Double digit itu per tahun. Capex itu jaringan mahal. Dan OTT itu ambil value. Kalau cuma jual data, margin mereka habis. Kalau mereka cuma tahu namanya jualan paket data, pulsa data tiap harinya. Nah, makanya My Telkomsel itu bukan aplikasi pulsa. Sekarang, mayoritas transaksi pelanggan digital, bundling konten itu revenue share. Cost to serve turun signifikan dibanding gerai fisik ya. Nah, selama... Nah, di sini ada 3 poin sih yang aku mau sampaikan. Yang jadi patokan bahwa digitalisasi dan value creation-nya dari Telkomsel ini masih terhitung sebagai hijau-hijau aja, positif-positif aja, berhasil-berhasil aja. Yang pertama, selama EBITDA-nya masih lebih besar, lebih dari 45% itu masih positif. Free cash flow mereka itu positif, itu bagus. Dan dividen mereka masih konsisten bisa dibagikan secara konstan tiap tahunnya. Nah, Telkom itu masih cash machine digital infrastructure. Nah, sebenarnya mereka tuh bukan yang paling inovatif gak sih? Tapi paling kuat secara struktur ekonominya. Nah, kalau itu sebenarnya setuju karena mereka nggak nyari cuan banget, tapi mereka lebih ke nguatin strukturnya mereka dan infrastrukturnya mereka dari dalam supaya mereka bisa sustain dengan bisa long last untuk long termnya, untuk maratonnya mereka itu kuat untuk lari panjangnya supaya mereka nggak cepat habis nafas di awal, ya kan? Supaya umurnya bertahan lama. Kita lanjut Setuju, ke setuju. perusahaan kedua. Perusahaan kedua itu adalah BBRI. Di sini yang kita mau bahas digital paling ekonomis. Nah, sekarang BBRI. Ini yang paling sering diremehin karena kelihatannya masih konvensional, masih jadul banget, bro. Nah, padahal kalau kita lihat itu kasanya aja 65 sampai 70% loh. Cost of fund-nya sendiri terendah di bank besar. ROI-nya sendiri historis itu 18 sampai 20%. Sedangkan bank-bank lain itu lebih sering, lebih gede, 15% lah dibanding Bank BRI ini. Itu beda kelas, bro. Kalau itu ya setuju sih, ada benarnya, nggak salah juga sebenarnya kalau mau dibilang. Tapi gua ada satu argumen ini, bro. BRI itu digitalisasi bukan buat gaya, tapi buat nurunin cost, efisiensi mereka, efisiensi budget. Contoh paling jelas ya BRI Link di setiap daerah ada, di setiap pelosok selalu ada untuk membantu orang-orang yang mungkin keterbatasan edukasi dan literasi dan
mengerti tentang perkembangan digitalisasi. BRI Link ini disediain sebagai inovasi dari pihak BRI untuk menjaga customer mereka di daerah pelosok yang tidak mengerti teknologi pun bisa melakukan transaksi melalui Bank BRI. Nah, BRI itu kan berarti artinya tuh tidak membangun cabang, tidak nambah pegawai, tapi transaksi dan kasanya tuh naik. Jadi setiap Nah, agen tuh sama dengan mini branch tanpa kaca. Bener loh nggak? nah, satu sebenarnya gue setuju banget dan sebenarnya gue suka dengan inovasi dan taktik dari BRI ini. Karena ya balik-balik lagi kayak yang tadi lo bilang bro, gue setuju banget bahwa mereka itu nggak bangun cabang, maka dari itu capex-nya itu rendah, capex-nya itu rendah. Mereka nggak banyak keluar modal, nggak banyak bakar duit. Mereka nggak tambah pegawai, satu yang jelas nggak ada namanya biaya operasional tambahan. OPEX-nya mereka itu terkendali, operasional expenditure-nya mereka itu terkendali. Tapi transaksi dan kasa mereka bisa naik dengan cara mereka manfaatin orang-orang yang ada di pelosok-pelosok itu sebagai agen dan mitra mereka. Nah, di sini kurang lebih kita bisa lihat bahwa setiap agen itu sama dengan mini branch atau tanpa beban neraca untuk tubuh dari struktur dari BBRI itu sendiri. Nah, kita masuk ke bagian value creation. Hasilnya, cost to serve mikro itu jauh lebih rendah daripada yang seharusnya. Dimana ketika orang mau bikin satu ekspansi, yang di mana-mana orang mesti ada namanya biaya operasional dan budget yang dibakar. BRI ini enggak. BRI ini mengandalkan mitra mereka dan agen-agen mereka. Terus mereka resiko kredit turun karena data transaksi real itu nggak ada buat mereka. Dan ROE mereka, return on equity mereka tetap tinggi walaupun ekspansi mereka bisa gila-gilaan. Itu yang gue bilang sebenarnya satu ini game changer dan genius sih. Sebenarnya kalau kita mau bilang idealnya bank-bank lain pun meniru cara yang sama. Nggak tahu siapa yang Nah, terpikir ide ini tapi ide ini keren sih. oke. Secara ekonomi ya, BRI itu bank paling digital di Indonesia nggak sih? Meski dia tuh nggak koar-koar seperti bank lainnya ya. Yang tahu-tahu aja sih istilahnya kalau zaman sekarang dibilang. Ya gue setuju banget sih bro. Yang penting kan bukan soal keren-kerenan atau gaya-gayaan atau hype-hypeannya kan. Yang penting kan siapa yang bisa dapat revenue dan margin paling tinggi kan. Iya Betul, nggak sih? betul, betul. Nah lanjut bro, kita ke perusahaan selanjutnya ada Unilever di sini. Perusahaan ketiga kita, Unilever. Nah dia main di margin. Dia perbesar marginnya dan di datanya, bukan di hype-nya. Namanya sembako ya nggak ada hype. Tapi yang jelas kita bisa bicara soal margin di sini kan. Unilever ini sering Betul. dibilang kalah gesit dari brand lokal. Gimana menurut lo, bro? Nah, tapi kalau kita lihat strukturnya ya, gross margin historisnya aja itu lebih lebih besar 45% loh daripada yang lainnya. Net marginnya sendiri tuh sempat turun ke kurang lebih 15-17%. Tapi tantangan utamanya itu distribusi dan juga demand yang mintanya tuh visibility-nya tuh gede banget. Jadi agak susah ya buat Unilever. Sebenarnya kalau lo mau bilang gitu, gue bilang sih sebenarnya masalahnya tuh nggak pernah di produknya sebenarnya. Marginnya bisa tipis, net marginnya bisa tipis, itu bukan masalah di produknya. Tapi di data, di level warung. Nah, mereka ini nggak terima nasib dan melongo, nggak. Mereka nggak terima nasib dan nangis kok. Mereka punya solusi. Mereka punya satu inovasi, namanya GoToko. Gimana menurut lo kalau tentang GoToko ini, bro? Kalau Gotoko itu kan dia kan konsepnya kayak warung pesan langsung kan. Nah, Unilever tahu mana laku per wilayah, inventory idle-nya tuh turun, forecasting-nya tuh lebih akurat. Nah, ini tuh data driver M FMCG, bukan e-commerce biasa. Nah, gue setuju banget. Gue suka sebenarnya dengan inovasi mereka ini. Solusi yang mereka kasih, GoToko. Ini sebenarnya keren juga sih. Selain BRI Link, ini cukup keren. Ini cukup satu great leap forward lah kalau kita bilang. Satu lompatan jauh ke depan. Eh, inovatif lah. Dan mungkin bisa ditiru sama Wings, Mayora, dan lain-lainnya. Karena Ya, brand efeknya lain ini, bisa. eh, satu, inventory turnover-nya naik. Oke, berarti nilai nilai putaran uang dari inventorinya mereka itu naik. Karena mereka bisa menang di bagian efisiensi. Yang kedua, working capitalnya mereka tuh akan jauh lebih efisien. Ya, balik-balik lagi yang kayak tadi gue bilang di nomor satu. Mereka tidak perlu keluarkan modal yang lebih besar. Maka dari itu, ya
modal kerja mereka nggak perlu segede itu, nggak perlu semembengkak itu gitu loh. Mereka bisa efisiensi dan gunakan di tempat lain yang lebih dibutuhkan. Yang ketiga, marginnya mereka tuh lebih terjaga walaupun volumenya stagnan. Marginnya mereka bisa diefisiensikan, bisa dipaksa ke titik maksimal. Nah, itulah sulitnya brand lokal untuk niru karena mereka tuh nggak punya data dan juga skalanya. Bener Makanya nggak? sebenarnya satu, simpulannya kalau misalnya lo main di FMCG gitu, kayak Unilever, Mayora, Wings, data itu penting loh, data dan skala sebenarnya itu penting. Karena satu senjata utama di sini adalah data. Mungkin semua orang bisa melakukan transaksi, tapi tidak semua orang bisa punya data dan tidak semua orang bisa mendata secara sempurna. Ketika lo nggak punya data dan lo nggak pernah bisa mencatat secara sempurna, lo nggak akan tahu strategi apa yang harusnya lo bikin ke depannya. Karena lo kayak buta, lo cuma tahu kayak kayak kerbau aja gitu. Kerbau yang dicocok hidungnya tiap hari garap sawah putar-putar-putar, tapi apa yang dibikin aja lo nggak tahu. Lo cuma taunya ya lakukan sesuatu yang tiap hari lo bikin. Bangun pagi lakukan itu, sebelum tidur lakukan itu. Tapi apa yang dibikin ke depannya nggak ada yang tahu. Ini akan mengarah sampai kemana? Kita bikin ini sampai umur berapa nggak ada yang tahu. Maka dari itu semua harusnya punya data dan skala di sini supaya kita bisa tahu ke depannya mesti ngapain. Kita nggak kayak jalan di tempat gitu loh. Apalagi paling amit-amit sampai dibodoh-bodohin sama orang. Setuju, bro. Selanjutnya kita bahas tentang Goto. Goto ini keren sih, opsi nilai dari masa depan. Sekarang Goto, ini sebenarnya cukup kontroversial sih bro. Gimana menurut lo? Itu tuh sebenarnya fakta kan. EBITDA-nya sendiri tuh masih negatif. Tapi cash burn-nya tuh turun drastis dibanding awal IPO. CAC-nya sendiri tuh ditekan lewat ekosistem. Gimana? Goto ini sebenarnya bukan satu produk sih kalau menurut gua, sepenglihatan gua ya. Tapi lebih ke multi-sided ecosystem. Maksudnya dia punya banyak sisi dari ekosistemnya. Dia seperti satu aplikasi sakti lah sih Kak. Simpelnya kayak itulah. Kita anggapannya aplikasi sakti yang punya semua di dalam satu aplikasi itu. Semua layanan, semua service ada di dalam satu aplikasi itu. Di sini kembali lagi yang tadi gue bilang multi-sided ecosystem. Maksudnya apa? Maksudnya di situ ada demand, ada supply, ada payment, ada data. Empat komponen ini dipertemukan dalam satu aplikasi, gitu loh. Ini penting kan. Kalau semisal take rate-nya naik 1-2% saja deh. Dengan GMV sebesar itu, EBITDA-nya tuh bisa re-rate total. Makanya Goto itu opsi nilai, bukan cash cow untuk sekarang. Ya kan? Sama kayak yang tadi gue bilang juga. Mungkin ketika kita mainkan dengan cara seperti itu, Goto ini mungkin secara risk mungkin memang besar, menggelembung lah istilahnya. Ya kan bubbling. Tapi struktur model bisnis itu valid. Isinya bukan isinya itu cuma satu. Disiplin eksekusi dan biaya yang dijaga dengan baik, efisiensi yang baik. Nah, benang merahnya kurang lebih seperti ini, Bro. Kalau mau dirangkum secara singkat ya, coba lo rangkum deh, Bro. Yang tadi kita udah bicarain soal Goto. Ah, boleh-boleh. Nah, jadi yang pertama Telkom ya, EBITDA-nya tuh kuat, cuman dia tuh defensif. Nah, kalau BRI, ROE-nya tuh tinggi, cuman dia biayanya tuh paling efisien. Kalau di Unilever, margin dan kualitas laba, tapi di Goto itu dia tuh mainnya di optionality dan juga leverage ekosistem. Dari semuanya yang sebenarnya Menurut gue paling suka itu Goto sih. Bukan soal inovasi yang hebat, tapi eh, dari awal tema yang dia bawa itu sebenarnya udah bagus. Dan untuk leverage-nya itu lumayan enak. Nggak kayak eh, tempat-tempat lain yang mungkin ketika mau buat inovasi, leverage-nya itu terbatas. Lo mendongkrak sedongkrak apapun juga segitu-segitu doang. Karena ya judulnya aja udah beda. Goto ini enggak. Goto ini beda. Goto ini cara mainnya beda. Goto ini ekosistem itu bisa leverage dengan sangat-sangat baik loh. Bisa lebih lebih aplikasi serba serba guna aplikasi sakti lagi gitu loh. Bisa lebih maksimal lagi daripada sekarang. Bisa lebih one solution apps lah jatuhnya lah. Aplikasi satu solusi. Satu solusi yang dibuat dalam bentuk aplikasi untuk menyelesaikan berbagai-bagai masalah melalui Goto ini. Gue paling favorit Goto sih di antara empat ini. Nah, itu, ya intinya dari pembicaraan kita ini pelajaran besarnya ini jelas. Coba lo simpulin bro, Bro Rizky. ini tuh
disruption-nya tuh bukan soal siapa ya paling digital, tapi siapa paling cepat mengunci nilai ekonomi. Bener nggak? Benar, karena di sini ya kita cari sebenarnya cuan. Antara dua salah Betul. sebenarnya. Kamu mau jadi aplikasi sosial yang membantu banyak orang, memudahkan hidup orang, atau kamu mau dan sekedar menyambung hidup dari pemasukanmu dari revenue-mu. Tahu kamu memang mau bisnis dan mencari untung. Kalau kayak Goto itu kan mereka eh, startup kan sifatnya. Mereka mencari uang dari pendanaan dan mereka nggak nyari untung sebenarnya. Mereka punya revenue cukup-cukup aja untuk leverage lagi bisnisnya kembali. Mereka nggak tarik keluar sebenarnya. Maka dari itu kita bisa lihat omsetnya hijau dan laporan keuangannya hijau, tapi ya ownernya nggak akan kaya-kaya juga. Eh Kalau mau cari uang sih sebenarnya gue saranin bank sih. Di antara empat choice itu kan bank sih, BRI sih. Cuma kalau mau untuk mengabdi ke masyarakat, memajukan hidup orang, digitalisasi, ya Goto itu it's not a bad choice lah. Itu good choice loh, worth it. Dari empat perusahaan ini udah ngebuktiin bahwa yang bertahan itu bukan siapa yang paling heboh. Gak ada soal siapa yang paling hype, siapa yang paling gembar-gembor sana sini, siapa yang paling heboh, siapa yang paling warawiri segala macam. Tapi yang model bisnisnya paling masuk akal dan paling logis dan paling rasional dan paling calculatable, paling bisa dihitung, paling measurable, bisa diukur secara angka. Dan angkanya itu menjanjikan pastinya.